Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan kita semua senantiasa dalam keadaan sehat walafiat, tanpa kekurangan suatu apapun. Amin amin ya rabbal alamin. Baiklah, sebelum pembelajaran ini kita mulai, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan belajar pendidikan agama Islam dan budi pekerti kelas 5 semester 2 bab 1 ya. Bab 7. Bab 7 tentang mari mengenal Rasul-Rasul Allah. Namun pada kesempatan kali ini kita akan membahas soal-soal yang ada di LKS halaman 16. Jadi siapkan LKS-nya dan siapkan alat tulis kalian karena kita akan membahas soal-soal yang ada di LKS tersebut. Nah, baiklah anak-anakku, pada kesempatan kali ini kita akan membahas PAI bab 7 mari mengenal Rasul-Rasul Allah, membahas soal halaman 16 sampai 18. Baik, next. Nah, ini kita akan membahas dari uji kompetensi. Romawi 1, berilah tanda silang huruf A, B, C, atau D pada jawaban yang paling benar. Nomor 1, seorang laki-laki pilihan Allah dan diberi wahyu agar disampaikan kepada umatnya dinamakan D. Rasul. Nomor 2, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus Rasul adalah untuk memberi kabar titik-titik dan memberi titik-titik. Jawabannya adalah B. Memberi kabar gembira dan memberi peringatan. Nah, selanjutnya nomor 3, salah satu sikap terpuji yang dimiliki para rasul yang perlu kita teladani adalah, jawabannya adalah A. Memaafkan. Nomor 4, rasul memiliki sifat titik-titik-titik. Artinya semua yang dikatakan selalu benar. Jawabannya adalah A. Siddiq. Jadi semua yang dikatakan oleh para nabi dan rasul adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Oke, selanjutnya adalah nomor 5. Umat Nabi Nuh alaihi salam yang beriman selamat naik, jawabannya adalah A. Kapal. Nomor 6, sifat tabligh bagi rasul artinya C. Menyampaikan. Nomor 7, mukjizat yang dimiliki seorang nabi berguna untuk C. Membenarkan kerasulan seseorang. Nah, jadi mukjizat itu sebenarnya tujuan diberikannya mukjizat kepada para nabi dan rasul adalah untuk menunjukkan bahwa seseorang itu adalah nabi atau rasul. Next, selanjutnya adalah nomor 8. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam diangkat menjadi Rasul pada usia C. 40 tahun. Nomor 9, di bawah ini yang termasuk Rasul Ulul Azmi adalah B. Ibrahim. Kemarin sudah kita hafalkan ya, Rasul Ulul Azmi itu ada 5, disingkat NIMIM. Nuh, Ibrahim, Musa, Isa, dan Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Selanjutnya nomor 10, atas kekuasaan Allah, Nabi Isa alaihissalam lahir tanpa B. Ayah. Nomor 11, Rasul yang dapat berbicara sewaktu bayi adalah Nabi
Jawabannya adalah D. Nabi Isa. Nomor 12, Nabi Ibrahim alaihissalam mendapatkan hukuman dari Raja Namrud karena D. Menghancurkan berhala-berhala sesembahannya. Nah, jadi ini juga sudah sempat kita bahas bahwa Nabi Ibrahim itu adalah seorang nabi yang pemberani ya, dan juga cerdas. Beliau berani menghancurkan berhala-berhala Raja Namrud, namun disisakan satu berhala untuk menunjukkan bahwa berhala itu tidak bisa berbuat apa-apa. Selanjutnya nomor 13, Nabi Ibrahim alaihissalam berdakwah di negeri ... mengajarkan dasar-dasar agama serta menasehati mereka untuk taat kepada Allah dengan sabar dan tabah. Jawabannya adalah A. Negeri Irak. Nomor 14, Nabi yang mengajak Raja Fir'aun dan kaumnya agar beriman dan menyembah Allah Subhanahu wa taala dan tidak menganggap dirinya Tuhan adalah Nabi D. Musa alaihi salam. Nomor 15, mukjizat Nabi Muhammad SAW yang paling besar dan sempurna adalah, jawabannya tentu saja D. Kitab suci Al-Quran. Sebab apa? Kitab suci Al-Quran adalah kitab suci penyempurna kitab suci sebelumnya. Dan di dalamnya itu terdapat petunjuk bagi umat manusia, bagi orang-orang yang bertakwa, hudal lil muttaqin. Selanjutnya adalah nomor 16, Nabi Nuh alaihissalam adalah rasul ketiga setelah Nabi Adam alaihissalam, dan Nabi, jawabannya B, Nabi Idris alaihissalam. Nomor 17, Nabi Musa alaihissalam dalam berdakwah dibantu oleh saudara laki-lakinya, yaitu C, Nabi Harun alaihissalam. Nomor 18, tongkat yang dapat berubah menjadi ular besar adalah mukjizat Nabi C. Musa alaihissalam. Selanjutnya nomor 19, perhatikan beberapa pernyataan berikut. 1. Rasul ada yang cerdas dan ada yang bodoh. 2. Rasul berkewajiban menyampaikan wahyu Allah Subhanahu wa taala. 3. Rasul mengetahui peristiwa yang akan terjadi di masa depan. 4. Rasul memiliki rasa ngantuk dan lapar. Pernyataan yang benar terdapat pada angka, jawabannya adalah D, nomor 2 dan 4. Rasul berkewajiban menyampaikan wahyu Allah dan Rasul memiliki rasa ngantuk dan lapar. Rasul tentu saja memiliki rasa ngantuk dan lapar karena Rasul adalah manusia. Jadi ini masuk ke dalam sifat jais para nabi dan Rasul. Nomor 20, para Rasul menyampaikan wahyu Allah Subhanahu wa taala kepada umatnya. Sifat Rasul yang demikian disebut dengan sifat, jawabannya adalah A, tabligh, ya, menyampaikan wahyu. Jawabannya adalah A, tabligh. Nomor 21, Rasulullah memiliki sifat amanah. Contoh penerapan sifat tersebut adalah B, dapat dipercaya setiap mengucapkan janji. Nomor 22, perhatikan beberapa pernyataan berikut ini. 1. Tidak hangus saat dibakar. 2. Lahir di wilayah Babilonia. 3. Berdakwah pada masa kekuasaan Raja Namrud. 4. Mampu menghidupkan orang yang sudah meninggal dengan izin Allah Subhanahu wa taala. 5. Mampu membelah bulan. Pernyataan yang benar tentang Nabi Ibrahim terdapat pada angka, jawabannya adalah A, 1, 2, dan 3. Tidak hangus saat dibakar adalah salah satu mukjizat Nabi Ibrahim. Lahir di wilayah Babilonia yang sekarang adalah Irak. Yang ketiga adalah berdakwah pada masa kekuasaan Raja Namrud. Kalau nomor 4 itu adalah mukjizatnya Nabi Isa. Kalau nomor 5 itu adalah mukjizatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Selanjutnya nomor 23, Isa binti Maryam yang dengan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala lahir dari seorang ibu tanpa bapak, menyebabkan reaksi masyarakat waktu itu yaitu ... Nabi Isa alaihi salam. Jawabannya adalah C, menghina Nabi Isa alaihi salam karena Nabi Isa dituduh adalah anak
yang dihasilkan dari perzinahan. Ya, jadi pada saat itu Nabi Isa yang masih kecil dihina, difitnah oleh Bani Israel pada saat itu karena ibunya Nabi Isa yang bernama Sayyidah Maryam atau Siti Maryam itu melahirkan Nabi Isa tanpa seorang bapak. Oke, next. Selanjutnya nomor 24. Alia mendapat nilai jelek saat ujian di sekolah. Saat ibu menanyakan hasil ujiannya, sebaiknya Alia, jawabannya adalah C, menyampaikan hasil ujian apa adanya. Jangan berbohong, ya, tidak boleh, dilarang dalam agama Islam. Nomor 25, Nabi Muhammad SAW merupakan khotamul anbiya. Maksud pernyataan tersebut yaitu jawabannya adalah D. Nabi Muhammad SAW merupakan penutup para nabi. Oke, selanjutnya adalah Romawi 2. Isilah titik-titik berikut ini dengan jawaban yang benar. Nomor 1, putra Nabi Nuh alaihissalam yang tidak mau beriman bernama Kan'an. Nomor 2, Nabi Isa alaihissalam berdakwah kepada Bani Israel. Nomor 3, Nabi Ibrahim alaihissalam menerima wahyu berupa lembaran-lembaran yang disebut dengan suhuf. Ya. Suhuf itu wahyu yang berupa lembaran-lembaran. Nomor 4, Nabi Muhammad SAW adalah penutup para nabi atau sering disebut dengan istilah Khotamul Anbiya. Nomor 5, Nabi Ibrahim alaihissalam hidup pada masa Raja Namrud. Nomor 6, anak yang meneladani sifat para Rasul Ulul Azmi akan titik-titik-titik mengerjakan semua tugas sekolah. Jawabannya adalah bersemangat. Nomor 7, Nabi Ibrahim alaihissalam lahir di wilayah kerajaan Babilonia. Kondisi masyarakat saat Nabi Ibrahim alaihissalam lahir yaitu menyembah berhala. Ya. Jadi yang menyembah berhala itu masyarakatnya, ya, bukan Nabi Ibrahimnya. Nomor 8, Nabi Muhammad SAW berdakwah di Mekah selama 13 tahun. Setelah itu beliau berhijrah menuju Madinah. Nomor 9, Nabi Musa alaihissalam diangkat anak oleh raja Fir'aun. Ya, jadi Nabi Musa waktu masih bayi hanya di dalam sungai diangkat anak oleh Raja Fir'aun. Kemudian nomor 10, Nabi yang mempunyai mukjizat mampu membuat kapal atau perahu yang sangat besar adalah Nabi Nuh alaihi salam. Nah, untuk selanjutnya Romawi 3, silahkan kalian kerjakan sendiri ya. Jadi Pak Basri membahas soal Romawi 1 dan soal Romawi 2, tujuannya adalah untuk belajar di rumah dan untuk persiapan menghadapi penilaian harian dan juga penilaian tengah semester. Oke, untuk tugas silahkan kalian kerjakan Romawi 3 halaman 18. Silahkan jawaban kalian bisa ditulis di LKS itu sendiri atau di buku tulis. Nah, setelah itu kalian foto jawaban kalian dan kirim ke nomor WhatsApp Pak Basri. Baik, demikianlah pembahasan soal pada kesempatan kali ini. Jangan lupa ya, tugasnya Pak Basri tunggu. Mudah-mudahan kita semua senantiasa diberikan kekuatan, diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mudah-mudahan pandemi ini segera berakhir. Amin amin ya robbal alamin. Demikianlah dari Pak Basri. Apabila ada kata-kata Pak Basri yang kurang tepat, Pak Basri mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.